Oke, Udah bisa mulai. yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan laporan tugas besar yang berjudul Client Track sebagai sistem data klien. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rionaldo Triandaka dengan NIM 1030124300001. Kemudian ada Ramatul Akbar Alim dengan NIM 1030124000172. Kemudian ada Fagar Malik Pirade dengan NIM 1030112400068. Dan terakhir ada Jonathan Gilbert Cahya dengan NIM 1030124000092. Masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakangnya. Dalam bisnis layanan dan jasa, manajemen hubungan dengan klien merupakan salah satu pilar krusial atau hal penting untuk kontinuitas bisnis dan profitabilitas perusahaan. Namun, masih banyak pelaku bisnis yang mengandalkan pencatatan manual untuk menangani operasional. Pendekatan seperti ini seringkali menghasilkan berbagai kendala teknis, misalnya kesalahan dari sisi human error, redundansi data, sampai kesulitan untuk tracking data klien. Seiring berkembangnya skala bisnis, tentunya pengelolaan operasional dengan cara ini menjadi sangat tidak efisien dan menyulitkan dalam pengambilan keputusan untuk kedepannya. Hal ini akan sangat berdampak dalam pemantauan status kontrak dan komunikasi dengan klien. Pengecekan secara manual bisa menyebabkan perusahaan kurang menyadari status kontrak dari klien. Misalnya, dalam kasus sebuah klien yang kontraknya telah mendekati masa akhir, tiadanya rekam komunikasi dengan klien menyebabkan pelaku bisnis kesulitan mengetahui detail hasil diskusi dengan klien tersebut. Kondisi ini bisa mengakibatkan hilangnya data dan monitoring klien menjadi lambat. Akhirnya bisa berakibat pada penurunan kepercayaan klien dan hilangnya peluang bisnis. Mengatasi masalah tersebut, dibuatlah sebuah sistem database klien dalam bentuk digital. Sistem ini akan dibuat dalam basis website. Fitur-fitur utama yang ditawarkan adalah manajemen data klien, modul paket layanan untuk mendata katalog layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, pemantauan status kontrak yang dinamis, dan rekam catatan komunikasi untuk dokumentasi setiap riwayat komunikasi dengan klien. Tujuan pengembangan sistem database klien ini, yang pertama, digitalisasi penyimpanan data profil klien sebagai pencegahan hilangnya informasi. Yang kedua, otomasi sistem pemantauan masa kontrak dengan klien. Yang ketiga, penyediaan database yang terpusat untuk layanan yang disediakan perusahaan. Kemudian terakhir, implementasi sistem log pencatatan kronologis untuk rekam jejak komunikasi dengan klien secara rinci. Oke, di sini saya akan menjelaskan perancangan sistem DVD level 0 atau biasa yang kita sebut konteks diagram. Yang pertama di sini entitas admin. Di sini admin adalah user operasional harian yang bertugas dalam pengelolaan data dalam sistem. Nah, admin memiliki akses penuh terhadap semua fitur kecuali pembuatan user admin baru. Nah, kemudian di sini ada tabel. Oke, di sini mulai dari entitas admin. Label datanya login, keterangannya di sini admin mengirimkan email dan password untuk proses autentikasi sebelum dapat mengakses sistem. Kemudian admin juga untuk data klien baru, admin juga dapat menginputkan data lengkap pelanggan baru seperti nama, alamat, nomor telepon, dan email. Kemudian admin ke detail paket. Di sini admin memilih paket layanan WiFi yang akan diambil klien beserta tipe sewa atau beli modern. Terus admin di sini input riwayat interaksi. Nah, admin di sini dia mencatat setiap interaksi dengan klien atau telepon WhatsApp dan kunjungan langsung untuk disimpan sebagai histori komunikasi. Kemudian admin juga dapat memperbarui status kontrak klien, misalnya dari aktif menjadi diperpanjang atau berhenti berlangganan. Di bawah dikit. Nah, di sini data yang diterima oleh admin dari sistem. Admin di sini sistem mengembalikan hasil verifikasi login berhasil masuk ke dashboard atau gagal disertai pesan kesalahan. Kemudian konfirmasi simpan atau update. Nah, setiap kali admin di sini dia menyimpan atau mengubah data, sistem memberikan konfirmasi bahwa operasi berhasil dieksekusi ke database. Kemudian di sini ada notifikasi kontrak expired.
Nah, di sini sistem secara otomatis mengirimkan peringatan kepada admin ketika ada kontrak klien yang akan habis masa berlakunya agar dapat ditindaklanjuti. Kemudian di sini ada tampilan data klien. Di sini sistem menampilkan seluruh data klien yang tersimpan dalam bentuk tabel atau detail profil yang dapat dilihat dan dikelola oleh admin. Kemudian di sini ada entitas manager. Nah, di sini manager adalah user untuk mengawasi dan melapor. Manager tidak bisa melakukan input data untuk operasional harian, namun memiliki hak eksklusif untuk mendaftarkan akun admin baru dan melihat laporan statistik bisnis. Nah, di sini ada label data login dari entitas manager. Nah, di sini manajer memasukkan kredensial untuk masuk ke sistem. Nah, akun manajer memiliki hak akses yang berbeda dari admin, termasuk hak mendaftarkan akun admin baru. Kemudian di sini ada filter periode. Nah, di sini manajer dapat mengatur rentang waktu tertentu untuk memfilter data yang ditampilkan dalam laporan dan grafik statistik. Kemudian di sini data registrasi admin. Di sini dia manajer memiliki hak eksklusif untuk mendaftarkan akun admin baru ke sistem dengan mengisikan nama, email, dan password awal. Dan di sini admin tidak dapat mendaftar sendiri. Kemudian di sini data yang menerima dari manajer dari sistem. Nah, di sini ada label status login. Nah, sistem memverifikasi identitas manajer dan mengarahkannya ke tampilan dashboard versi manajer setelah berhasil login. Kemudian di sini laporan dan grafik statistik. Nah, di sini sistem menghasilkan laporan visual berupa grafik dan tabel statistik yang merangkum data klien aktif, distribusi paket layanan, tren kontrak, dan ringkasan bisnis berdasarkan filter periode yang dipilih manajer. Selanjutnya, oke, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian di sini kita akan melanjutkan ke bagian DFD level 1 atau data flow diagram level 1. Nah, dari tadi yang prosesnya hanya satu atau keseluruhan sistem dengan dua entitas, sekarang dibagi menjadi dua entitas dan juga ada sekitar 5 proses tambahan. Proses yang pertama tuh ada proses autentikasi, proses yang kedua itu adalah proses olah data master oleh klien dan paket layanan. Yang proses ketiga itu adalah manajemen kontrak, pantau dan update si kontraknya. Proses keempat adalah pencatatan interaksi, dan yang proses kelima adalah pelaporan dan dashboard. Lalu setelah itu ada juga data-data store. Yang pertama ada sekitar 5 data store. Yang pertama adalah user, yang kedua itu adalah klien, yang ketiga adalah paket layanan, yang keempat adalah kontak, dan data store terakhir adalah data store komunikasi. Lanjut ke bagian bawahnya, di sini sudah dibuatkan tabel untuk penjelasan lebih lanjut mengenai arah dan penjelasan keterangannya. Dari yang pertama tuh dari proses autentikasi yang pertama. Dari admin ke proses 1 itu adalah data login. Nah, si admin ini akan mengirimkan email dan password untuk autentikasi. Sementara outputnya adalah dari si proses ke admin, itu adalah status login, yakni sistem mengembalikan hasil verifikasinya ke admin. Lalu setelah itu ada input dari si manajer ke proses 1, yakni manajer mengirimkan email dan passwordnya untuk autentikasi. Lalu outputnya adalah dari si proses ke manajer, itu sistem mengembalikan hasil verifikasinya ke manajer. Lanjut ke bawah. Ada lagi input dari manajer ke proses 1, yaitu data registrasi admin. Seperti yang tadi dibilang sebelumnya, si manajer ini memiliki hak eksklusif untuk mendaftarkan admin baru. Sementara si admin hanya bisa melakukan login. Nah, manajer mengirimkan data akun baru untuk membuat akun admin baru. Lalu setelah itu untuk membaca data store yang pertama, tadi data store yang pertama itu adalah user, dari proses 1 ke data store user itu adalah cek akun. Nah, proses membaca data store pertama untuk memverifikasi apakah akun yang login terdaftar di sistem. Lalu dari data store user ke proses 1 itu akan mengembalikan data valid. Nah, atau validasinya, dia mengembalikan data yang cocok untuk disesuaikan dengan inputnya si pengguna nanti. Lalu untuk write-nya itu nanti dari proses ke user akan menyimpan akun admin baru dari yang manajer buat tadi. Jadi proses menulis record akun admin baru ke data store,
setelah manajer mengisi si form registrasinya tadi. Kita lanjut ke penjelasan proses kedua. Tadi proses kedua itu adalah olah data master, klien, dan paket layanannya apa aja. Untuk yang pertama ada input dari admin ke proses 2, yakni dengan labelnya data klien dan paket. Di situ admin nanti akan input data klien yang baru beserta pilihan paket layanan si kliennya nanti apa. Lalu outputnya adalah dari si proses ke admin ini adalah konfirmasi berhasil simpan dan juga tampilan datanya. Jadi nanti si sistem ini akan nampilin si konfirmasi apakah penyimpanannya berhasil, dan juga nanti akan dirender kembali dari database data yang terkininya ke si admin bagaimana. Lalu ada lagi untuk ke data store-nya dari proses ke data store yang kedua yakni klien, itu dia menyimpan data si klien. Nah, jadi dia itu menulis record klien yang baru atau memperbarui atau update data klien yang sudah ada ke tabel data store yang kedua. Lalu habis itu untuk penulisan ke data store yang ketiga itu adalah paket atau paket layanan. Dari proses ke paket layanan ini akan menyimpan data paket. Jadi menulis atau memperbarui katalog paket layanan yang dipilih ke tabel data store paket layanan. Lanjut. Selanjutnya penjelasan proses ketiga, manajemen kontrak, yakni untuk memantau dan juga update kontrak. Nah, dari yang pertama dulu, itu ada dari si admin ke proses 3 untuk inputnya, untuk outputnya, untuk input dengan label datanya update status kontrak. Jadi si admin nanti akan mengirimkan perubahan status kontrak apabila ada perubahan. Sementara nanti outputnya itu adalah dari si proses kepada si admin adalah notifikasi kontraknya sudah expired. Nah, ini hanya akan terjadi pada saat sistem mengirimkan peringatan otomatis ke admin. Nah, kalau ada kontrak yang akan habis dalam waktu dekat. Lalu setelah itu untuk ke data store, nah dari si data store klien ke proses akan ada referensi klien. Nah, referensi klien ini adalah proses membaca data store si klien untuk mengetahui kontrak tersebut milik si klien siapa. Untuk dari data klien ke 3 atau paket layanan, ke proses 3 ini itu adalah referensi paket. Nah, jadi proses membaca si data store paket untuk mengetahui detail paket apa aja yang terikat pada kontrak yang dikelola si klien ini tadi pilih. Lanjut ke data store keempat. Nah, di sini data store keempat itu adalah kontrak. Dari si kontrak ke proses 3 itu adalah untuk membaca data kontrak. Di sini terjadi proses membaca semua data kontrak dari data store keempat untuk diperiksa nanti statusnya dan tanggal berakhirnya nanti kapan. Lalu dari si proses ke data store kontrak nanti akan menyimpan kontrak yang baru bagaimana. Nanti prosesnya itu menulis rekor kontrak yang baru atau menyimpan perubahan status kontraknya ke data store yang keempat, yaitu kontrak. Lanjut ke proses keempat adalah pencatatan interaksi. Nah, dari proses pencatatan interaksi, ini yang pertama ada input dari admin ke proses 4, yakni adalah input catatan interaksi. Jadi si admin nanti mengirimkan teks catatannya, interaksinya, atau kalau dia ada ngechat seperti hal-hal tersebut atau bertemu, dan identitas klien yang bersangkutan. Nah, sementara outputnya nanti dari proses 4 ke admin itu adalah daftar riwayat interaksi. Nanti si sistemnya ini bakal menampilkan daftar histori komunikasi apa aja yang udah terjadi antara perusahaan dengan si klien tersebut. Nah, dan itu akan ditampilkan kepada si admin. Lalu dari proses keempat ke data store yang kelima. Nah, data store yang kelima ini seperti yang tadi adalah komunikasi. Nah, itu adalah untuk menyimpan riwayat. Nah, itu adalah proses menulis catatan interaksi baru ke tabel data store komunikasi. Nah, dari data store komunikasi ke proses 4 itu akan mengambil riwayat. Jadi di sini terjadi proses membaca semua catatan komunikasi dari data store
komunikasi yang tadi untuk menampilkan untuk bakal ditampilkan nanti sebagai timeline apa saja yang sudah terjadi, komunikasinya dengan klien, dan halaman detailnya klien nanti bakal seperti apa. Lalu dari data store klien juga itu akan terhubung ke proses 4. Nah, untuk referensi data klien. Jadi di sini terjadi proses membaca data store si klien untuk mengaitkan gimana setiap catatan komunikasi ke data klien yang relevan, memastikan riwayatnya itu tidak terputus dari si profil kliennya itu bagaimana. Lalu kita masuk ke proses terakhir. Proses terakhir itu adalah pelaporan dan juga dashboard. Di sini, di proses ini, pertama tuh terjadi input dari si manajer ke proses 5, yakni filter periode, di mana si manajer ini seperti yang tadi dibilang, dia hanya bisa melakukan view dan read, tidak bisa melakukan tulis. Tuh. Di mana manajer ini menentukan rentang waktu untuk memfilter data laporan yang ingin dilihat, untuk yang pertama. Sementara outputnya itu dari si proses 5 kepada si manajer, itu adalah laporan dan grafik statistiknya. Jadi sistem itu bakal menghasilkan visualisasi data, grafik nanti yang bakal bisa ditampilkan ke halaman si manajer. Terus juga untuk dari sini ada dari data store client menuju proses 5, itu adalah referensi data laporan. Di sini terjadi proses mengambil data, jumlah klien aktif, klien baru periode, dan distribusi klien. Lalu ada juga hubungannya dari data store paket ke proses 5, yakni referensi data laporan. Nah, di sini proses mengambil data distribusi paket yang digunakan klien untuk mengetahui paket mana yang paling populer. Jadi nanti bakal ditampilkan paket-paket mana. Nah, terakhir juga ada data store kontrak yang terhubung kepada proses 5. Nah, di situ nanti akan dibaca untuk jadi referensi data laporan. Jadi, di sini terjadi proses mengambil data kontrak aktif, kontrak baru, kontrak yang sudah berakhir, dan juga nilai total kontrak yang berjalan per periodenya. Untuk selanjutnya, bab 3 akan dilanjutkan presentasinya oleh teman saya, Rionaldo. Oke, di sini saya akan membahas bab 3 yaitu mengenai perancangan antarmuka atau mockup dari sistem client track yang meliputi alur pengguna, tampilan desain, serta analisis. Lanjut ke alur pengguna. Untuk alur pengguna pada sistem client track ini dirancang secara terstruktur dan yang pastinya mudah digunakan dengan membagi hak akses berdasarkan 2 peran, yaitu yang pertama itu admin dan satunya lagi itu manajer. Nah, tujuan dari alur ini adalah untuk memastikan setiap si pengguna dapat menjalankan tugasnya secara efisien, mulai dari pengelolaan data klien, pencatatan interaksi, hingga monitoring kontrak. Lalu masuk ke halaman login. Nah, yang pertama itu pengguna akan masuk melalui halaman login. Nah, jadi si pengguna ini dapat melakukan login dengan memasukkan email dan password. Nah, jika si data pengguna ini valid, sistem akan mendeteksi role si pengguna, apakah si pengguna sebagai admin atau manajer, lalu mengarah ke dashboard masing-masing. Nah, untuk setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke halaman dashboard. Nah, si admin akan melihat ringkasan operasional seperti total klien, kontrak, dan interaksi. Nah, sedangkan si manajer ini akan melihat KPI seperti kontrak aktif, kontrak berakhir, serta grafik tren untuk membantu analisis. Lanjut ke navigasi sistem. Nah, untuk navigasi sistem ini, pengguna dapat berpindah melalui sidebar sesuai hak aksesnya. Untuk admin sendiri, terdapat menu dashboard, client, package, interaction, dan logout.
Sedangkan si manajer ini hanya memiliki menu dashboard, contract, report, dan logout. Dengan pembagian ini, sistem menjadi lebih terstruktur dan aman. Lalu untuk kelola data klien. Nah, pada menu klien, admin dapat mengelola data klien. Nah, jadi admin bakal bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus data klien dengan mengisi form seperti nama, email, nomor telepon, dan alamat. Lalu lanjut ke kelola paket layanan. Pada menu package, admin dapat mengatur paket layanan. Nah, si admin ini dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus paket dengan informasi seperti nama paket, harga, dan deskripsi layanan. Lalu untuk interaksi klien itu melalui menu interaction. Admin dapat mencatat interaksi dengan klien. Data yang dicatat meliputi klien terkait, seperti tanggal, jenis interaksi, serta catatan tambahan. Informasi ini penting untuk tracking komunikasi dengan si klien. Lalu monitoring kontrak. Nah, untuk monitoring kontrak ini terdapat pada manajer. Nah, jadi si manajer ini dapat memantau kontrak melalui menu kontrak. Nah, data yang ditampilkan itu biasanya meliputi nama klien, paket layanan, tanggal kontrak, dan status kontrak. Nah, si manajer ini hanya memiliki akses untuk melihat data tanpa dapat mengubahnya. Lalu ada laporan. Nah, pada menu report, manajer dapat melihat dan mengunduh laporan. Nah, manajer ini bisa melihat rentan waktu tertentu, lalu sistem ini bakal nampilin data dalam bentuk tabel yang bisa diunduh atau dicetak. Lalu logout. Nah, setelah selesai menggunakan sistem, si pengguna ini dapat keluar melalui tombol logout. Nah, sistem ini akan mengarah kembali ke halaman login untuk menjaga keamanan data. Lalu lanjut ke visual mockup. Nah, untuk visual mockupnya sendiri ini masih dalam tahap pengembangan atau unfinishing, namun sudah menggambarkan struktur utama antarmuka seperti halaman login, lalu ada yang kedua itu ada dashboard admin, lalu ada yang terakhir itu dashboard manager. Kita lanjut ke analisis. Nah, pada bagian ini kita itu melakukan analisis user experience untuk memastikan sistem mudah digunakan dan memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna. Yang pertama itu ada usability. Dari sisi usability, sistem dirancang sederhana dan intuitif. Nah, navigasi menggunakan sidebar, memudahkan perpindahan halaman, dan tombol aksi seperti add, edit, dan delete dibuat dengan jelas. Form input juga dibuat ringkas agar si pengguna ini tidak bingung saat mengisi data. Lalu ke accessibility. Nah, dari sisi accessibility ini, sistem ini menggunakan warna kontras agar mudah dibaca. Ukuran teksnya juga dibuat secara proporsional, serta penggunaan icon yang bakal membantu pengguna memahami fungsi dari menu. Nah, selain itu desainnya juga responsif sehingga bisa digunakan di berbagai perangkat. Lalu untuk konsistensi, nah dari sisi konsistensi, seluruh tampilan itu menggunakan desain yang seragam lah, mulai dari warna, layout, hingga komponen seperti tombol dan tabel itu dibuat konsisten agar si pengguna ini tidak perlu beradaptasi ulang saat berpindah-pindah halaman. Oke, sekian penjelasan saya bab 3. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk bagian selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan sistem manajemen database klien dan monitoring kontrak yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu sistem mengatasi permasalahan pencatatan manual. Sistem yang dirancang dalam bentuk digital berbasis website ini akan menjadi solusi atas permasalahan pencatatan manual yang rentan terhadap human error, redundansi data, dan kesulitan tracking data klien dengan menyediakan penyimpanan data yang terpusat dan lebih akurat serta efisien. Yang kedua adalah sistem mendukung digitalisasi dan otomasi monitoring kontrak. Sistem ini berhasil mewujudkan digitalisasi penyimpanan data profil klien untuk mencegah hilangnya informasi serta otomasi
pemantauan masa kontrak melalui fitur notifikasi kontrak yang akan habis masa berlaku. Untuk yang ketiga adalah sistem memiliki pembagian hak akses yang jelas. Sistem dirancang dengan dua peran pengguna yang memiliki kewenangan berbeda. Yang pertama ada peran admin yang berperan sebagai pengguna operasional harian yang memiliki akses penuh untuk mengelola data klien, paket layanan, dan mencatat riwayat interaksi. Kemudian ada peran manajer yang berperan sebagai pengawas yang memiliki hak untuk melihat laporan, memfilter data berdasarkan periode, dan mendaftarkan akun admin baru tanpa dapat melakukan intervensi data operasional. Yang keempat adalah sistem menyediakan database layanan terpusat. Sistem dilengkapi dengan modul paket layanan yang memungkinkan admin untuk mendata katalog layanan yang ditawarkan perusahaan, sehingga tercipta database layanan yang terstruktur dan terpusat. Dan yang kelima, sistem mengimplementasikan pencatatan riwayat komunikasi. Sistem memiliki modul pencatatan interaksi yang memungkinkan admin mendokumentasikan setiap riwayat komunikasi dengan klien, baik melalui telepon, email, maupun meeting. Dan yang terakhir, sistem dirancang dengan prinsip antarmuka yang baik. Sistem client track dirancang dengan memperhatikan aspek usability melalui antarmuka yang sederhana dan intuitif. Accessibility melalui penggunaan kombinasi warna kontras dan desain responsif, serta konsistensi melalui desain yang seragam di seluruh halaman. Sekian untuk presentasi dari kelompok 11. Terima kasih.